Halo, perkenalkan nama saya Resti Tarbula NIM 8602985572 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama adalah makna pilar dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan, pilar dapat diartikan sebagai dasar atau penopang utama supaya pendidikan bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa dasar yang kuat, pendidikan akan sulit mencapai tujuan yang sebenarnya. Pendidikan bukan cuma soal nilai atau pelajaran di sekolah, tapi juga tentang membentuk sikap, karakter, dan cara berpikir peserta didik supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, pilar pendidikan sangat penting karena menjadi pedoman dalam proses belajar baik guru maupun siswa. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan. Yang pertama, ing garso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, di mana seorang guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi siswa, misalnya seperti disiplin, berbicara sopan, jujur, dan menghargai orang lain. Karena biasanya siswa lebih mudah meniru apa yang mereka lihat secara langsung. Yang kedua, ing madya manggun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Jadi, di sini guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingin siswa yang memberi motivasi supaya siswa tetap semangat belajar dan percaya diri. Selanjutnya, yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sendiri, tetapi tetap memberikan arahan dan dukungan jika diperlukan. Jadi, dari ketiga prinsip ini bisa dilihat bahwa peran guru itu bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing dan membentuk karakter siswa. Ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang ini kita hidup di era digital, di mana teknologi sudah masuk ke dunia pendidikan. Belajar tidak harus selalu di kelas, karena siswa bisa belajar lewat internet, video pembelajaran, aplikasi belajar, dan kelas online. Hal ini tentu membantu proses belajar menjadi lebih mudah dan praktis. Siswa juga bisa mendapatkan banyak informasi dengan cepat. Tetapi di balik itu ada juga tantangannya. Misalnya masih banyak siswa yang lebih fokus bermain media sosial atau game daripada belajar. Selain itu, ada juga penyebaran informasi yang tidak benar dan penggunaan media sosial yang kurang bijak. Oleh karena itu, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat cocok diterapkan sampai sekarang. Guru tetap harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi dengan baik, sesuai prinsip ing garso sung tulodo. Guru juga harus memberikan semangat dan mendampingi siswa saat belajar, sesuai prinsip ing madya manggun karso. Dan guru juga perlu memberikan dukungan agar siswa bisa menggunakan teknologi secara bijak sesuai prinsip tutwuri handayani. Contohnya seperti mengajarkan siswa mencari informasi yang benar di internet, menggunakan media sosial dengan sopan, dan menghargai karya orang lain. Yang keempat, refleksi terhadap pendidikan nasional saat ini. Kalau dilihat kondisi pendidikan sekarang, teknologi memang sangat membantu proses belajar, tetapi pendidikan juga tidak boleh hanya fokus pada nilai akademik saja, karena pada kenyataannya, karakter dan sikap siswa juga sangat penting. Pendidikan harus bisa membentuk siswa yang bukan hanya pintar, tetapi juga disiplin, bertanggung jawab, dan bersikap yang baik. Oleh sebab itu, pilar pendidikan dan prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat dibutuhkan dalam pendidikan Indonesia saat ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pendidikan diharapkan mampu menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai karakter yang baik. Jadi kesimpulannya yaitu pilar pendidikan merupakan dasar penting dalam membentuk proses pendidikan yang baik, bukan hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti ing garso sung tulodo, ing madya manggun karso, dan tutwuri handayani
masih sangat relevan diterapkan di era digital saat ini. Dengan adanya perkembangan teknologi, guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pembimbing, dan pemberi semangat agar siswa dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.